alumni perencanaan wilayah kota di Universitas Tanjung Pura, angkatan 2016. Jadi aku baru nyelesain kuliah itu sidang di awal Agustus kemarin, tanggal 4. Terus sekarang sebenarnya masih bingung soal wisuda, juga sampai sekarang belum wisudain sampai kapan. Dan sekarang lagi bekerja dan juga masih mikirin plan-plan lainnya. Sekarang aku kerja di Bayu, kalau kalian tahu, salah satu perusahaan provider di Indonesia dengan Telkomsel. Jadi bagian account eksekutifnya mostly ngurusin soal marketing, sales, PR, sama project management. Mungkin agak jauh dari jurusan aku, tapi itu yang aku lakukan sekarang. Kayak gitu. Salam kenal. Terima kasih Kak Agung. Selanjutnya boleh nih Kak Janis Janeta dari jurusan arsitektur. Halo semuanya. Suaranya kedengaran ya? Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Janis Janeta. Saya adalah mahasiswi arsitektur dari Universitas Tanjung Pura. Jadi sekarang masih stay di Pontianak. Saya aslinya itu orang Singkawang, tapi kuliahnya di Pontianak. Untuk sekarang, selama pandemi ini, perkuliahannya jadi online semua. Dan soal mendesain, akhirnya nggak bisa ketemu dosen lagi. Jadi semua tugas desain harus diatasi sendiri. Tapi supaya memperingan pekerjaan desain, karena desain itu kan luas banget, banyak banget. Jadi dosen itu kasih solusi, tugasnya itu berkelompok, jadi akhirnya kami kerjakan sama-sama, meskipun semuanya itu online. Sekarang saya sudah semester 7, jadi tahun depan kalau bisa dikejar akan lulus di tahun depan 2021. Semoga ya, doakan, amin. Amin. Ya, untuk saat ini sih itu saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Janis Janeta. Selanjutnya Kak Pandu Lanang Tunggrongo Jati. Oke, thank you semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Hari ini? Kedengaran Kak. Oke. Sebelumnya selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya juga. Sebelum kenalkan, nama aku Pandu Lanang Tunggrongo Jati. Aku juga adalah salah satu mahasiswa di Universitas Tanjung Pura Pontianak, khususnya di Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Aku sekarang berada di semester 5, dan aku orang Singkawang juga, ternyata sama juga kayak Kak Janis Janeta ya, aku juga orang Singkawang kan. Dan ini ya, segala perkuliahan itu kita lagi online, dan mungkin teman-teman yang SMA juga online juga, dan tahu lah gimana rasanya online itu kayak gimana. Banyak tantangan dan rintangan, tapi kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi yang ada. Ya aku lagi sibuk-sibuk aja sih di kuliah, kayak masa tugas, praktikum, lalu organisasi dan segala macam. Oke, mungkin itu aja dari aku. Thank you semuanya. Terima kasih Kak. Selanjutnya dari Teknik Industri Kak Sakinah Hisyam. Oke, apakah suara saya terdengar? Dengar Kak. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sakinah Hisyam. Saya sekarang sedang berada pada semester 7 di Universitas Tanjung Pura Teknik Industri. Saya berasal dari Ketapang, sama seperti sahabat saya, Rima Wahyu Utari. Sudah, terima kasih. Selanjutnya Kak Rima Wahyu Utari dari Teknik Lingkungan. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Kak. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rima Wahyu Utari. Saya mahasiswi semester akhir, jurusan Teknik Lingkungan, angkatan 2016, sama kayak Agung.
tapi masih struggle mau lulus jadi sarjana teknik. Kegiatannya sekarang masih bimbingan dan konsul sama dosen pembimbing, kemudian juga ngajar private. Gitu aja sih kegiatannya akhir-akhir ini. Thank you. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya, bisa ketik pertanyaan di kolom komentar ya, dengan format nama, asal sekolah, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, serta pertanyaannya apa. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya pengen tanya nih Kak. Nah, pertanyaan saya ini satu untuk semua. Pertanyaan saya, kenapa kakak memilih jurusan itu? Apa alasannya sih? Oke, pertama saya mulai dari Kak Rima Wahyu Utari. Oke. Jadi alasan saya masuk jurusan teknik lingkungan, sebenarnya waktu itu nggak kepikiran masuk jurusan ini karena masih asing juga, apalagi waktu itu saya sekolahnya di Ketapang sama kayak Kak Sakinah. Jarang banget dengar jurusan teknik lingkungan. Seringnya dengar sipil, elektro, atau arsitektur. Teknik lingkungan tuh masih jarang banget saya dengar. Akhirnya pas mau menjelang akhir kelas 12, saya searching jurusan apa ya yang kira-kira menarik gitu, yang waktu itu tuh pikirannya adalah yang bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya saya baca-baca dan ketemulah nih satu jurusan teknik lingkungan. Karena dasarnya itu pengen kuliah dan ilmunya bermanfaat buat banyak orang, saya rasa teknik lingkungan itu adalah jurusan yang menarik karena apa ya, menyediakan lingkungan yang sehat buat banyak orang, nggak hanya orang sih, semua makhluk hidup kayak hewan, tumbuhan, dan saya rasa, oh ini bakal menarik sekali kuliah di sini. Jadi itu alasan saya kenapa milih masuk jurusan teknik lingkungan. Terima kasih Kak Rima. Selanjutnya Iya. Kak Agung Prawira. Halo lagi. Kalau dari Rima tadi ngerasa pengen milih jurusan yang bermanfaat untuk banyak orang dan banyak makhluk hidup kayaknya. Cuman kalau menurut aku semua jurusan itu bisa aja bermanfaat untuk banyak orang sih. Cuman mungkin dari Rima tertariknya lebih ke teknik lingkungan gitu. Cuman kalau dari aku, kenapa aku pengen milih jurusan ini, sebenarnya ini tuh bukan cita-cita yang pengen terpikirkan dari aku waktu kecil gitu. Maksudnya kayak kalau kecil kan kayak pengen jadi apa, jadi dokter, jadi polisi, jadi ini kayak gitu. Dan itu tuh perencanaan wilayah kota bukan hal yang satu list yang ada di kepikiran aku sih. Cuman aku ingat sekali waktu kelas 10, jadi tuh aku asalnya Kuburaya. Cuman aku sekolah di SMA 1 Pontianak. Waktu kelas 10, waktu baru-baru itu udah ada sesi sharing jurusan juga dari alumni-alumni SMA 1 kayak gitu. Kayak gini lah kurang lebih, cuman kan waktu itu langsung. Jadi kayak ada kegiatan untuk anak kelas 10-nya kayak gitu. Aku ikutan. Terus ada salah satu pembicaranya itu jurusan perencanaan wilayah kota di UGM kayak gitu. Dan dia yang ngenalin aku soal PWK, terus juga aku juga ikut salah satu komunitas di SMA aku namanya Ganesha Planner. Jadi itu salah satu komunitas di sekolah untuk siswa-siswa yang tertarik dengan isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, isu-isu perencanaan kayak gitu. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang aku anggap aku apa ya pengen dalamin waktu itu. Cuman basically bener-bener cuman karena penasaran kayak gitu. Karena penasaran akhirnya aku ikut komunitas dan ternyata menarik kayak gitu karena kayak benar-benar kegiatannya kayak kita keluar terus kayak banyak engage dengan masyarakat terus juga pokoknya sesuatu yang menurut aku dinamis lah jadi kayak aku tuh nggak stay misalnya di satu tempat terus ngerjain apa gitu jadi kayak sesuatu yang benar-benar menarik untuk aku untuk ngelakuin hal-hal yang bersosialisasi kayak gitu. Apalagi waktu di SMP aku bukan orang yang aktif kan terus kayak pas SMA masuk ke komunitas itu kayak ngebuka pikiran aku terus juga
senior di alumni SMA 1 itu cukup menginspirasi aku untuk masuk jurusan ini kayak gitu. Terus aku ingat circle pertemanan aku waktu itu mungkin kayak pengennya masuk teknik sipil, arsitektur, lingkungan, atau PWK tuh mungkin kayak cuma 1-2 orang dan aku salah satu dari dua orang itu kayak gitu. Jadi kayak dan aku sadar waktu itu aku juga nggak begitu cerdas dalam hal logikal matematika kayak gitu. Dan sebenarnya ilmu PWK ini adalah ilmu teknik yang sebenarnya agak kesosialan gitu. Jadi kayak ya aku ngerasa relate dengan aku aja sih. Apalagi aku suka dengan kegiatan-kegiatan dengan masyarakat, terus juga community development gitu-gitu. Dan ternyata waktu aku masuk memang sesuatu yang bisa aku expect dari awal kayak gitu sih. Gitu Aryun dan teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Sakinah Hisham. Oke, kalau untuk saya itu sebenarnya ya sama, problemnya kita juga sama sepertinya. Dapat jurusan itu pas tepat diterima itu pasti bukan hal yang diinginkan semua orang. Tapi karena saya juga belajar banyak dari hal karena saya harusnya masuknya tahun 2016, tapi karena ada keterbatasan karena memang mau fokus mendapatkan kedokteran hewan, jadi ya gitu, tidak dapatkan, jadi saya bimbel, terus di sana saya dapat masukan, saya tertarik pada keselamatan kesehatan kerja. Nah, pokoknya saya mencari list apa sih kuliah yang ada di mata kuliahnya keselamatan kesehatan kerja, dan tentunya itu ada di teknik industri. Nah, terus ada juga yang berfokus langsung ke K3 UI. Nah, rezekinya saya nggak dapat di UI kan. Jadi rezekinya dapatnya di teknik industri Untan. Kalau problem-problem lain nggak ada sih, sama aja. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Pandu Lanang Unggoro. Oke, makasih Aryun. Kalau aku sendiri itu kenapa sih aku milih jurusan teknik elektro ya sekarang? Karena aku memang basic, aku memang dari SMK itu dari SMK listrik gitu. Jadi memang udah dari SMK itu udah fokus ke elektrikal. Jadi dan aku udah punya beberapa planning sih sebenarnya buat ke depan tuh bakal ngapain aja, dan salah satunya planning aku ke elektro kayak gitu. Jadi waktu itu memang aku fokusnya di kayak power sama energi gitu, pengembangan energi, renewable energy dan lain, atau energi baru terbarukan. Lalu aku ikut SNMPTN, aku ikut SBMPTN juga karena waktu itu pas zaman aku itu bisa gitu. Lalu aku juga ikut PMDK, pokoknya aku ikut semua deh. Waktu SMA tuh ambis banget buat ngikutin beberapa seleksi masuk PTN gitu, karena memang aku dari SMK punya keterbatasan dan harus punya power yang lebih lah buat masuk ke PTN, karena memang seksinya itu kan beberapa atau semuanya itu kadang-kadang pelajaran-pelajaran dari SMA. Itu aku mulai banyak belajar di SBMPTN, penuh perjuangan lah gitu. Dan alhamdulillahnya di SNM aku terima di Untan, dan SBM dan yang mandiri yang lainnya aku ada juga keterima di beberapa universitas di Indonesia. Nah, waktu itu kenapa aku milih elektro di Untan? Jadi ya karena ada beberapa masalah karena aku nggak bisa keluar, dan akhirnya aku milih elektro. Dan memang elektro itu udah sesuai sih dengan passion dan basic aku di awal, dan aku emang mau fokus di situ juga ke depannya, yang mana elektrikal juga belajarnya asik juga. Mungkin dari teman-teman ada yang mau masuk teknik elektro tuh asik sih ya, cuman hitungannya agak berat tapi dijalanin asik juga. Oke, mungkin itu aja sih Aryun, thank you.
Makasih Kak. Selanjutnya Kak Janis Janeta. Oke, kalau saya, mengapa saya memilih jurusan arsitektur? Sebenarnya karena itu adalah kemauan orang tua. Jadi, waktu SMA, orang tua itu sudah bilang kepada saya, kamu cuma boleh bisa kuliah di Pontianak, kamu belum boleh keluar. Dan kamu boleh keluar kalau kamu sudah kuliah di Pontianak. Nah, jadi saat itu saya berpikir karena saya anak sulung, saya harus mematuhi apa kata orang tua. Dan saat itu saya juga pikirannya masih anak-anak. Saya masih belum bisa berpikir jauh. Saya tidak tahu misalnya saya ambil jurusan ini nanti kerjanya bagaimana, belum kepikiran sampai sana. Meskipun waktu itu di SMA itu sudah banyak expo, udah banyak universitas swasta yang mempromosikan jurusan-jurusan dan univ mereka, tapi waktu itu saya bingung sekali mau pilih apa. Jadi, saya akhirnya menanamkan pikiran, mindset seperti ini. Oke, saya pilih satu jurusan. Dan kalau misalnya saya jurusan ini tidak masuk, sedangkan jurusan yang dipilih orang tua saya dan universitas yang dipilih orang tua saya itu saya masuk, saya akan memilih untuk mengikuti kemauan orang tua saya. Karena saya yakin apapun pilihan orang tua saya itu pasti demi kebaikan saya. Akhirnya setelah saya keliling-keliling expo, saya bertanya sama senior, dengan pikiran anak kecil saya memilih untuk mau kuliah jurusan psikolog. Sebenarnya alasannya juga anak-anak, karena saya nggak bisa baca apakah orang itu membohongi saya atau tidak. Jadi saya pikir supaya saya kerja tidak dibohongin orang. Jadi saya belajar psikolog aja. Jadi saya tahu mana orang baik, mana orang jahat. Tapi ternyata di Pontianak, apalagi Universitas Tanjung Pura, tidak ada jurusan psikologi. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya. Terus orang tua saya bilang, kalau misalnya kamu memang mau, kamu boleh kok pilih universitas swasta. Tapi hati nurani saya itu menolak. Saya nggak tahu mengapa dari dulu saya selalu berpikir kalau universitas swasta itu selalu mahal. Mahal, meskipun dia sudah kasih diskon, kasih beasiswa, tapi pasti mahal. Akhirnya saya bilang, saya pasti pilih universitas negeri untuk membantu keuangan orang tua saya. Terus karena saya bilang mau kuliah jurusan psikologi, tapi di Untan tidak ada, akhirnya orang tua saya bilang, kalau kamu mau keluar, kamu harus universitas negeri yang terkenal. Akhirnya waktu itu saya pilih UGM. Itu terlalu ketinggian. Dan sekali saya cek, ternyata UGM itu psikologinya itu jurusan IPS. Sedangkan saya ini jurusan IPA. Nah, akhirnya waktu itu, demi kemauan orang tua, saya itu, kan kita ada jalur SNMPTN ya, raport itu. Saya ajukan ke Untan, saya nanya, oke, orang tua, kamu mau saya masuk apa? Kan cuma boleh pilih 2. Jurusan pertama arsitektur, yang kedua ilmu komunikasi. Oke, saya sudah kumpulkan, dan saya untuk UGM, untuk bisa menembus jurusan psikolog, saya cuma punya satu kesempatan, yaitu mandiri. Dan dalam sebulan itu saya belajar semua pelajaran IPS. Tapi akhirnya setelah ujian mandiri, akhirnya semuanya terjawab oleh Tuhan. Ternyata saya masuk ke arsitektur Untan dengan pilihan pertama, dan UGM saya dinyatakan tidak lolos. Akhirnya karena itulah sekarang saya menjadi mahasiswa arsitektur Universitas Tanjung Pura sampai sekarang. Sekian alasan saya. Bos, terima kasih Kak. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Widya Arianti. Assalamualaikum Kak Rima. Saya Widya mau tanya nih, Kak, kegiatan apa aja sih Kak yang sering dilakukan saat kuliah di jurusan teknik lingkungan, dan ada praktik-praktik gitu nggak Kak? Oke, waalaikumsalam. Halo Widya. Kegiatannya selama kuliah, kuliahnya sama ya kayak biasa gitu, ada kegiatan di kelas, tapi menariknya di jurusan teknik lingkungan itu ada beberapa mata kuliah yang kita turun langsung ke lapangan, kayak misalnya ke PDAM, ke Pertamina, kemudian ke rumah sakit, di mana kita lihat langsung apa sih yang kita pelajari,
Jadi kita nggak hanya terbatas pada textbook, jadi kita turun langsung ke lapangan dan lihat langsung gitu. Kemudian untuk kegiatan praktik ada, praktikum itu biasanya dimulai dari semester 2, dari mata kuliah dasar kayak kimia dasar, kemudian fisika dasar itu ada praktiknya. Kemudian praktikum itu kalau seingat saya sampai semester 4 itu masih ada praktikum. Gitu. Thank you. Oke, selanjutnya dari Gina. Halo Kak Janis, saya Gina dari SMA Negeri 1 Ketapang. Perbedaan jurusan teknik sipil dengan arsitektur apa ya Kak? Oke, saya jawab ya pertanyaan dari Gina ya. Yang setahu saya, perbedaan jurusan teknik sipil dan arsitektur. Kalau teknik sipil itu lebih condong ke kekuatan dari satu bangunan. Sedangkan teknik arsitektur itu memikirkan psikologi manusia. Jadi, contohnya seperti ini. Kalau ada satu bangunan, orang yang tinggal situ mengeluh, aduh kok saya nggak nyaman ya, kok WC-nya ditaruh di sini sih, kok ruang dapur sama kamar tidurnya dekat, jadi setiap kali saya tidur jadi panas atau apa, atau perasaannya nggak enak gitu. Itu salah arsitekturnya, karena dia harus mendesain demi kenyamanan sang penghuni. Tapi kalau misal bangunan itu dia bocor, atau dia kena gempa runtuh, atau misalnya pas pas lagi puting beliung atapnya terbang, itu salahkan teknik sipil. Karena soal kekuatan dari bangunan tersebut itu adalah tugasnya teknik sipil. Nah, bisa mengerti apa perbedaan dari teknik sipil dan arsitektur? Ya, begitulah. Oke, terima kasih. Karena belum ada yang bertanya, giliran saya lagi ya Kak yang bertanya, boleh kan? Oke. Pertanyaan saya, bagaimana cara Kakak belajar untuk dapat meraih jurusan tersebut? Dimulai dari Kak Agung Prawira Elang. Oke. Kalau misalnya cara aku belajar, sebenarnya nggak sulit sih untuk aku. Soalnya aku lulusnya lewat SNMPTN, jadi aku bingung jawabnya ini. Cuman, waktu aku habis UN, seperti teman-teman yang lainnya galau untuk milih jurusan dan bakal masuk tes, aku belajar juga pastinya. Jadi waktu itu ini bukan promosi, cuman aku masuk ke salah satu les untuk persiapan SBM, aku masuk di GO, terus tapi ternyata tengah perjalanan aku les di GO, aku diumumin kalau misalnya aku lulus di SNMPTN Perencanaan Wilayah Kota. Jadi ya udah, habis itu aku nggak lanjutin karena sebenarnya perencanaan wilayah kota itu di Untan itu salah satunya pilihan aku. Jadi kayak waktu itu aku lumayan gambling sih. Aku cuma pilih satu dengan PD-nya, aku pilih Untan. Jadi kayak kalau nggak lulus kan berarti aku harus kayak SBMPTN ya. Maksudnya kan aku cuma pilih satu tuh karena waktu itu gitu. Cuman waktu itu nggak tahu sih, percaya diri aja bisa lulus. Tapi agak galau juga. Jadi kayak begitulah. Karena waktu itu sebenarnya aku pengennya itu di perencanaan wilayah kota di Undip sebenarnya. Cuman karena satu dan lain hal, orang tua tidak mengizinkan untuk di Undip di Semarang waktu itu atau di luar kota dimanapun itu. Akhirnya aku cuman dengan PD-nya waktu itu aku cuma milih satu SNMPTN perencanaan wilayah kota, itu jurusan yang aku mau. Kebetulan di Untan ada, jadi ya itu pilihan aku satu-satunya. Dan pas pengumuman ternyata lolos gitu. Cuman setelah pengumuman ya aku ngikutin alurnya aja. Jadi kayak daftar ulang dan segala macam itu. Jadi kayak untuk aku alhamdulillah nggak ada struggle yang signifikan sih untuk masuk jurusan itu. Mungkin kontribusi aku untuk diri aku waktu SMA yang berkontribusi supaya aku bisa lulus dari situ ke jurusan yang aku pengen. Jadi seperti itu. SNMPTN jalur undangan ya kalau misalnya ada yang nggak tahu. Gitu.
Oke, terima kasih Kak Agung. Selanjutnya ke Kak Pandu Lanang. Oke, Aryun. Mungkin untuk tips belajar sendiri ya, karena aku juga dari SNMPTN kayak sama Bang Agung juga. Aku mempersiapkannya tuh memang dari kelas 1. Kan tadi SNMPTN itu emang memakai nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 kalau kalian belum tahu. Dan di SNMPTN juga kalian bisa memasukin sertifikat-sertifikat prestasi kalian akademik maupun non akademik yang dapat menunjang kalian untuk bisa lulus di SNMPTN. Tapi waktu itu aku juga belajar untuk mempersiapkan SBMPTN dan beberapa SBMPTN dan mandiri sih. Aku juga mempersiapkan. Jadi buat tips belajar sih sebenarnya gimana ya? Kalau dari aku tuh dulu aku memang kayak konsisten aja sama waktu belajar aku. Jadi aku ngeplan pada satu hari tuh aku ngeplan waktu belajar. Saya aku tetap konsisten sih. Misalnya jam 7 sampai jam 9 malam tuh aku belajar. Itu emang khusus waktu belajar aku kayak gitu. Nah, lalu di itu aku konsisten terus gitu. Dan pada saat udah hamin 6 bulan SBMPTN sama mandiri tuh udah aku push terus tapi push belajar terus tuh dalam arti nggak terlalu ini sih, kayak nggak sampai begadang dan segala macam tuh juga harus dijaga kesehatan. Nah, mungkin kalau dari aku juga ingin ngasih tahu buat teman-teman ya, mungkin teman-teman yang dari SMA nih masih belum tahu nih beberapa seleksi-seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Jadi seleksi masuk perguruan tinggi itu sebenarnya ada 3, ada SNMPTN itu pakai nilai raport atau jalur undangan, lalu ada SBMPTN itu tes, tapi kalau sekarang namanya UTBK, kalau kalian tahu UTBK itu sekarang tesnya itu tes TPS skolastik. Nah itu lebih enak sebenarnya, nggak ada TPA-nya, tapi nggak tahu kebijakan tahun ini bakal kayak gimana. Kemarin juga ada keluar kebijakan baru, yang penting pantengin aja terus LTMPT. Lalu ada yang namanya seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini tergantung dari kampus masing-masing. Jadi di Untan itu ada seleksi mandirinya, ujian mandiri. Itu kurang lebih kayak SBMPTN tahun 2018-17 kayak gitu. Ada TPA-nya, ada TPS-nya. Yang penting fokus aja untuk ngerjainnya, banyak-banyak latihan soal. Itu aja sih dari aku. Ya mungkin itu sih dari aku. Makasih. Oke, terima kasih Kak Pandu. Selanjutnya Kak Jenis Janeta. Oke, perjuangan saya untuk bisa kuliah dan masuk jurusan arsitektur Universitas Tanjung Pura itu menurut saya karena saya masuk jurusan IPA. Jadi saya tidak tahu mengapa satu angkatan saya itu semuanya itu lulusan IPA. Jadi dari situ saya menyimpulkan kalau untuk bisa masuk jurusan arsitektur kamu harus lulusan IPA. Nggak tahu mengapa ya. Itu juga saya sempat cari di internet. Itu katanya juga kalau jurusan IPS itu sangat susah untuk masuk ke jurusan arsitektur, kecuali dia jurusan IPS tapi dia ikut SBMPTN atau mandiri Saintek dan dia bagus dan dia lolos. Itu dia bisa masuk. Berarti dia ilmu IPA-nya bagus. Tapi kalau misal kamu jurusan IPS dan nggak bisa lulus jalur ujian saintek, kamu nggak bisa masuk. Jadi menurut saya perjuangan saya untuk bisa kuliah masuk jurusan arsitektur itu karena saya adalah anak IPA. Dan saya sih cuma melakukan aja sih yang terbaik ya. Misalnya kayak di kelas kerjaan yang baik, kalau bisa jangan remedi. Dan kan saya maksudnya kan karena jalur SNMPTN. Itu juga karena hoki juga ya. Kalau memang terpilih, kalau memang takdir ya Anda akan terpilih. Tapi ya perjuangan saya cuma itu aja sih. Lulus, berjuang jadi anak IPA, dan usahakan semua nilainya itu baik. Itu dari saya. Terima kasih Kak Jenis. Selanjutnya Kak Sakinah Hisham. Halo. Kalau cara belajar ya, kalau cara belajar mungkin semua teman-teman mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam belajar. Jadi ada yang suka belajarnya sore, ada yang
malam, ada yang subuh. Nah, kalau saya itu sistem belajarnya itu saya start jam 2 subuh. Jadi jam 2 subuh itu adalah jadwal saya belajar untuk menyelesaikan semua soal-soal tryout itu. Jadi itu karena saya itu kan jalur SBMPTN diterimanya. Jadi saya harus berjuang keras nih, tidak seperti Bang Agung, tidak seperti Bang yang lain, Bang Pandu. Nah, jadi karena saya SBM itu saya harus berjuang lebih keras. Apalagi jurusan yang mau saya ambil ini luar biasa, passing grade-nya nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman harus benar belajar keras-keras. Karena kalau nggak keras, kita tuh berjuang di Pulau Jawa tuh, aduh, sangat sulit. Kalau misalnya nih, teman-teman cuman belajarnya sejam, itu kalau menurut saya kurang banget. Jadi tuh teman-teman harus tingkatkan lagi kalau waktu zaman saya itu pada saat SBMPTN itu ada TPA. TPA itu di dalamnya itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, TKPA. Jadi dalamnya itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus apa tuh ya yang kayak silang itu, apa namanya ya Mbak Rima? Lupa saya. Jadi itu yang harus kalian kalau misalnya lemah di sainteknya. Jadi kalian pokoknya harus dorong benar-benar di TKPA-nya biar passing grade-nya naik. Kalau misalnya kalian lemah di matematika jurusan atau fisika atau kimia kalau sistemnya masih seperti itu. Kalau kalian lemah, jadi fokusin aja di TKPA-nya kalau misalnya kalian lemah di sainteknya. Jadi kalau menurut saya teman-teman lah yang tahu menentukan cara belajar teman-teman yang baik itu seperti apa. Karena kalau mengacu kepada saya, mungkin teman-teman, aduh jam 2 malam itu enaknya tidur, enaknya ya bermimpi indah-indah. Nah, tapi kalau saya jam 2 subuh itu adalah waktu saya untuk mencari ilmu. Karena nggak tahu kenapa ya, dari jam segitu tuh banyak banget ilham masuk ke kepala saya. Ayo Kin belajar. Coba kalau malam misalnya jam 7, ayo Kin nonton drakor. Seperti itu. Jadi tuh teman-teman sendiri yang menentukan yang terbaik teman-teman itu seperti apa. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Rima Wahyu Utari. Oke, kalau tips belajar ya, sebelumnya saya itu lulus jurusan teknik lingkungan lewat jalur SBMPTN, karena sebelumnya SNMPTN-nya saya pilih UPN Veteran di Jogja, teknik lingkungan juga saya nggak lulus. Akhirnya saya ikut daftar lagi untuk SBMPTN. Sebelum SBMPTN untuk teknik lingkungan, sebenarnya saya itu daftar beasiswa kedokteran dari daerah, tapi belum rezeki juga, jadi waktu itu kedokterannya nggak lulus. Sebenarnya sama kayak Kak Sakinah ya, belajar itu tiap orang beda-beda. Ada yang suka belajarnya subuh-subuh karena lebih mungkin tenang, ilmunya gampang masuk, atau ada yang suka belajar rame-rame sama teman-temannya kalau di luar gitu. Disesuaiin aja sih sama apa yang menurut kalian itu enak gitu, belajarnya gimana. Sama kalau tips dari saya, karena saya lulusnya SBMPTN, kan kalau nggak salah dia tuh ada skor-skornya gitu ya, kayak misalnya dijawab salah minus berapa, terus kalau benar skornya plus berapa gitu. Saran saya, jawab yang kalian benar-benar yakin aja. Jangan gambling, yang penting jawab semua gitu. Saran saya sih, jawab yang kalian benar-benar yakin, kalau nggak yakin nggak usah dijawab, biar apa ya, skornya lebih maksimal gitu aja sih saran saya dan tipsnya. Thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ya. Ini, halo Kak, saya Tiara. Saya mau bertanya, untuk jurusan arsitektur itu diperlukan mapel apa ya? Maksudnya mapel yang diutamakan di SMA. Kepada Kak Jenis Janeta, dipersilakan.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Sepengalaman kakak di jurusan arsitektur itu, seandainya kalau kakak sudah tahu duluan dan kakak belajar di SMA, yang paling pertama itu matematika. Karena untuk mendesain, matematika itu nggak bakal jauh dari mendesain itu nggak bakal jauh dari perhitungan. Semakin bagus kamu menghitung, itu akan semakin bagus kamu mendesain. Karena kalau kakak belajar, matematika itu akan kamu gunakan contohnya, kalau kamu desain rumah, itu kalau kamu buat DNA kan itu harus perhitungan, kira-kira butuhnya berapa. Terus kamu harus bisa menghitung RAB, jadi anggaran rumah. Jadi satu rumah itu nanti butuh berapa duit. Dan kalau misalnya kamu semakin bagus lagi matematikanya, kamu bisa tuh mendesain bangunan yang melengkung-lengkung gitu. Melengkung-lengkung gitu. Itu kan butuh perhitungan yang aduh ribet banget. Nah, jadi pertama matematika penting. Dan biasa kalau matematika itu menjalar ke fisika. Tapi sejujurnya kakak fisikanya kurang baik ya. Selama jadi mahasiswa itu perhitungan fisika di desain belum kakak temui sih, karena kakaknya sendiri nggak nyari ke sana. Tapi kalau Tiara sangat berkeinginan kuat, fisikanya juga ditingkatkan. Karena kalau fisikanya bagus, kakak yakin kamu juga mendesainnya akan jadi sangat profesional, bisa melengkung-lengkung. Dan yang tadi itu kan matematika, intinya matematika. Yang kedua, itu seni. Karena arsitektur itu adalah gabungan dari perhitungan dan seni. Jadi seninya itu lebih utamakan ke gambar ya. Kan seni kan ada banyak, musik, nari. Tapi untuk arsitektur utamakan ke gambar. Nah, itu. Dan yang ketiga, yang paling penting menurut kakak, logika. Ini mungkin kalau di sekolah Tiara nggak ada pelajaran logika, soalnya di sekolah kakak juga nggak ada logika. Tapi ini tingkatkan aja. Kan ada namanya logika matematika. Itu sangat penting banget. Karena di arsitektur itu, kalau orang bilang, kamu mah gambar aja, nanti pasti dibayar kok. Sebenarnya bukan itu inti dari arsitektur. Arsitektur itu intinya adalah menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diminta desain, kamu harus desain satu rumah untuk 6 orang, tapi lahannya kecil. Di situ kamu harus mikir, bagaimana cara kamu bisa menyelesaikan masalah itu. Atau ada orang bilang, aduh saya mau bangun rumah di sini, tapi daerah ini lahannya rendah, banjir terus. Kamu sebagai arsitek, kamu harus bisa mikir bagaimana solusi. Pokoknya logika matematika itu sangat penting banget. Jadi pesan kakak untuk Tiara, pentingkan 3 ini. Matematika. Matematika ini berkaitan sama fisika ya, kalau kamu semakin hebat. Kedua, seni. Ini penting banget, tingkatkan seni kamu. Yang ketiga, logika matematika. Sekian jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya, Tiara. Oke, selanjutnya dari Kiane Owen. Halo Kak, saya Kiane Owen dari SMA Santo Petrus. Jadi pengalaman kakak soal SBMPTN itu seperti apa yang kakak kerjakan? Campuran semua mapel, UN, MTK, B Indro, B Inggris, Kimia, Fisika, Biologi, atau hanya sesuai jurusan? Mungkin dari kakak yang ingin bertanya, yang ingin menjawab karena pertanyaannya tidak Kak Pandu. Oke, buat Kiani Owen ya tadi ya, nanya masalah pengalaman di SBMPTN itu ngerjain soalnya apa, campuran atau saintek atau sosum gitu ya. Jadi sebenarnya di SBMPTN atau UTBK sekarang yang kita tahu itu tuh sebenarnya kalau dulu, kalau pengalaman aku di SBMPTN itu tergantung kamu ngambilnya jurusan apa. Nah, misalnya kamu ngambil jurusan seperti teknik, IPA, pertanian, itu masuknya itu ke saintek. Nah, kalau kamu ngambil jurusannya itu ke ekonomi, kayak sosial, administrasi publik, dan segala macam, itu kamu masuknya berarti ke soshum. Tapi kalau kamu milih di antara kedua itu, kamu milih yang pertama di teknik, dan kedua kamu di ekonomi, itu berarti kamu mengikutnya campuran. Tapi dengan kebijakan yang baru ini,
untuk SBMPTN dari tahun 2020 itu SBMPTN udah nggak ada yang namanya lagi yang saintek sama sosum atau campuran. Jadi di tahun 2020 kemarin itu yang baru banget itu tuh nggak tahu kenapa dari Kemendikbud itu cuman TPS skolastik. Nah, jadi nggak tahu di tahun 2021 ini bakalan kayak gimana. Yang penting kamu siapin aja buat TPS-nya. Itu TPS sih gimana ya? Susah-susah gampang. Kamu harus lebih banyak latihan kalau di TPS. Kamu harus lebih banyak latihan dan cobalah beli buku dan coba kamu ikut kayak di Zenius dan mungkin kamu bisa buka-buka di YouTube tentang tips-tipsnya gimana SBMPTN hadapin UTBK. Mungkin aku ada ngasih beberapa channel YouTube ya. Itu ada Republika Mahasiswa, lalu dari Danang Giri Sadewa, itu bagus juga channelnya. Itu ngomongin UTBK. Mungkin kan selain belajar, kamu harus perlu motivasi nih buat biar lebih semangat ngadapin UTBK-nya kayak gitu. Mungkin dari aku kayak gitu, nanti siapin aja dan banyak nyari informasi sih kalau mengenai UTBK atau SBMPTN. Oke, terima kasih Kak Pandu. Selanjutnya dari Kak Enggar. Malam Kak, saya Enggar mau tanya ke Kak Pandu. Teknik elektro itu belajar tentang apa aja ya Kak? Mata kuliahnya. Oke, makasih Enggar yang udah nanya ya. Jadi mostly itu kalau teknik tuh memang kebanyakan ngitung ya, nggak arsitektur, industri, lingkungan. Mungkin PWK juga walaupun banyak sosialnya, tapi ada yang hitungnya juga. Pokoknya nggak jauh dari hitungan deh kalau di teknik. Jadi kalian harus siap lah dengan masalah hitung-hitungan kayak di matematika, fisika. Bahkan ada kalau misalnya kamu ikut ngambil teknik kimia, ya kamu belajar kimia juga. Nah, kalau untuk mata kuliahnya tuh, kalau di teknik elektro, ya di awal-awal, kalau misalnya kalau di ITB tuh ada namanya TPB. Kalau di Untan itu nggak ada langsung kayak mata kuliah dasar, kayak fisika 1, matematika 1, matematika itu sampai 4. Jadi matematika 1, matematika 2, matematika teknik 1, matematika teknik 2. Nah, itu banyak banget. Lalu fisika dasar 1, fisika dasar 2, belum lagi yang elektrokimia. Belum nanti di semester 5 kamu bakalan ada konsentrasi. Nah, jadi teknik elektro itu bakal ada konsentrasinya lagi. Jadi dibagi 3 kalau di teknik elektro Untan. Ada yang namanya tegangan tinggi, ada yang namanya teknik kendali, lalu ada yang namanya teknik telekomunikasi. Nah, itu tinggal kamu pilih, kamu passion kamu kemana, kamu fokus kemana. Nanti ketika kalau saya sendiri itu ngambilnya teknik tegangan tinggi. Karena saya memang mau fokus ke energi gitu. Kalau di tegangan tinggi itu belajar kayak peralatan tegangan tinggi, manajemen energi, teknik tegangan tinggi dan lain-lain kayak gitu. Pokoknya kalau kamu mau masuk teknik itu siapin aja mental di hitung-hitungan deh. Gitu. Pokoknya kalau teknik gak jauh-jauh dari hitung-hitungan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Dimas Saputra. Halo Kak Agung Prawira, saya Dimas Saputra dari SMA Negeri 2 Ketapang. Apa aja sih mata kuliah yang dipelajari di jurusan perencanaan wilayah kota? Lalu gimana prospek kerjanya? Thank you. Oke, bagus banget pertanyaannya, visioner juga soal sampai nanya kerjaannya. Cuman yang perlu aku kasih tahu soal jurusan perencanaan wilayah kota, mungkin untuk sebagian teman-teman di sini masih asing karena sejujurnya ketika aku bilang, jurusan apa gue mau perencanaan wilayah kota, aku bilang planologi biasanya kata nama lainnya. Jurusan apa tuh kayak gitu. Jadi kayak masih kurang kebayang. Cuman yang perlu aku kasih tahu dulu, jurusan perencanaan wilayah kota itu cakupannya luas. Kita dituntut untuk bisa paham nggak cuma isu keteknikan, infrastruktur, dan juga arsitektur bahkan lingkungan, tapi juga paham dengan isu-isu sosial. Makanya juga kita juga belajar soal ekonomi, isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Kita juga belajar soal politik karena berhubungan dengan kebijakan kayak gitu. Jadi mostly aku punya mata kuliahnya juga cukup luas.
Aku belajar soal tapak, perencanaan tapak yang sebenarnya itu juga ada di arsitektur, bahkan dosennya juga dari arsitektur. Perencanaan tapak, gimana cara mendesain tapak, gimana caranya buat, aku juga pernah mendesain ngerencanain taman waktu itu di Mempawah. Jadi kayak Taman Mempawah, kalau misalnya di sini ada anak-anak Mempawah, terus juga belajar soal geografi lingkungan, gimana soal air limbah, gimana soal resiko-resiko lingkungannya, gimana supaya lingkungan lebih baik. Aku juga belajar soal manajemen infrastruktur yang sebenarnya itu juga dari sipil. Sebenarnya kalau misalnya untuk teman-teman juga yang belum tahu, posisi perencanaan wilayah kota ini masih anakannya teknik sipil, masih serumpun dengan teknik sipil, arsitektur, dan juga lingkungan. Cuman memang dia lebih holistik. Kalau misalnya posisinya itu di mana, kalau misalnya dibandingkan jurusan-jurusan tadi, kalau arsitektur itu lebih mendesain satu bangunan lebih spesifik ke satu bangunan lainnya. Kalau misalnya tadi sipil, jenis juga dijelasin. Kalau misalnya itu lebih ke kekuatan bangunan, gimana supaya nggak roboh dan kuat dan kokoh dan segala macam. Kalau lingkungan itu posisinya gimana supaya bangunan itu punya misalnya jaringan limbah yang baik kayak gitu, supaya nggak mencemari lingkungan, supaya nggak mencemari untuk orang-orang yang tinggal di sekitarnya kayak gitu. Kalau misalnya perencanaan wilayah kota itu posisinya gimana mau make sure bangunan ini gimana mau make sure ketiga hal itu berjalan dengan baik kayak gitu. Jadi misalnya nih misalnya kalau misalnya cuman cakupannya lebih luas, kita mendesain misalnya di Pontianak, di mana nih yang bagus untuk jadi area wilayah perdagangan, di mana yang boleh untuk jadi area industri. Industri dibagi lagi, misalnya industri yang memang nggak menyebabkan limbah yang cukup besar. Kalau misalnya ada limbahnya, gimana ini diperbolehkan atau enggak? Kalau misalnya diperbolehkan, syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi? Kalau misalnya ada bangunan pabrik, dia bangunan pabrik itu cerobong asap untuk asap limbahnya itu di mana kayak gitu, harus tingginya semana kayak gitu. Jadi kayak kita harus mastiin kalau misalnya memang suatu wilayah tuh layak untuk yang dibangun sama anak-anak sipil, yang dibangun sama anak-anak arsitektur, yang dibangun sama anak-anak lingkungan kayak gitu. Jadi kita juga harus make sure kayak kalau misalnya dosen-dosen aku selalu bilang, anak-anak perencanaan wilayah kota kalau misalnya di proyek itu selalu jadi leadernya. Dia yang harus punya helicopter view. Jadi kayak ngelihatnya semua dari atas ya gitu. Untuk ngelihat semua itu bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana, berjalan dengan tidak memberikan dampak kerugian apapun, dan kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya balik lagi ke mata kuliahnya, itu tadi aku sempat udah bilang kita juga belajar soal manajemen infrastruktur, kita belajar soal ekonomi pembangunan, kita belajar soal geografi lingkungan, kita belajar soal tapak, dan juga ada ini yang lumayan cukup buat aku dan teman-teman lain senang sih ketika kuliah di jurusan perencanaan wilayah kota. Jadi selama 4 tahun kuliah, 8 semester, kita itu punya studio. Jadi studio itu kita, kalau di angkatan aku waktu itu kita ke Mempawah, ke Tayan, dan juga sempat ke daerah Sanggau. Tayan masih bagian Sanggau sih, cuman waktu itu ke Sanggau juga. Di Landak juga kayak gitu. Jadi waktu itu tuh kita biasanya waktu itu aku seminggu di Mempawah, seminggu di Landak, seminggu juga di Sanggau. Itu kita punya studio nama Studio Tapak, studio kota, dan studio wilayah. Kalau studio Tapak itu kita merencanakan cakupan yang lebih kecil. Biasanya misalnya taman, waktu itu aku kebetulan dapatnya taman, atau misalnya area waterfront yang sebenarnya nggak luas-luas sekali, nggak luas-luas banget. Terus juga kalau studio kota itu cakupannya lebih ke kecamatan, gimana kita merencanakan sebuah kecamatan. Kalau misalnya studio wilayah itu cakupannya kota, jadi kita ngerencanain kota gitu. Jadi aspek yang kita rencanain misalnya aspek pendidikan, aspek sosial budaya, aspek soal infrastruktur, aspek soal
soal jalan bagian dari infrastruktur, banyak banget yang harus dipertimbangkan ketika belajar dan berkuliah dan mengimplementasi ilmu-ilmu di perencanaan wilayah kota. Makanya ilmunya juga lumayan gado-gado. Kita juga belajar soal peta, pemetaan, dan segala macam kayak gitu. Kalau misalnya prospek kerjanya ke depannya biasanya kalau misalnya di PNS, misalnya di bagian Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah Daerah, Bapeda, atau Dinas Pekerjaan Umum, kayak gitu masih bisa masuk, atau di konsultan perencanaan wilayah. Lumayan di sini juga di Kota Pontianak, lumayan ada beberapa konsultan juga yang memang jadi third party, yang klien-kliennya juga dari pemerintahan, atau untuk teman-teman yang tertarik dengan industri dan bisnis perumahan, real estate dan gitu-gitu, itu juga bisa masuk. Tapi dari ilmu yang kita pelajari sih, key learning utamanya yang bisa kita pelajari itu manajemen proyek. Kita juga bisa dapetin pola pikir yang lebih holistik dan lebih teruntut, karena kita di perencanaan wilayah kota itu dituntut untuk bisa berpikir secara runtun dari proses awal, tengah, dan akhir, gimana semua prosesnya supaya bisa berjalan dengan baik. Kayak gitu sih kalau misalnya dari perencanaan wilayah kota. Semoga menjawab pertanyaan yang bagus, Dimas. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya dari Tiara Rahmadani. Kak mau tanya, kalau SNMPTN itu bisa diikuti nggak? Kalau misalnya salah satu semester nilainya ada yang turun. Ada yang bisa menjawab dari kakak-kakaknya? Ya Bang Agung mungkin Bang. Sebenarnya tuh ini sesuatu yang enggak sulit dijawab sih, karena itu banyak faktor X-nya kalau SNMPTN. Aku enggak berani jawab apakah itu bisa turun dan enggak, karena sebenarnya aku juga ada yang turun kayak gitu. Jadi kayak ada juga yang, cuman kalau misalnya kayak ditanya guru atau segala macam, mungkin kayak ya harus dipertahankan gitu. Cuman ini banyak sekali faktor X-nya, bisa juga faktor luck, bener-bener sesuatu yang tidak bisa punya rumus pastinya kayak gitu. Ini tidak bisa dijawab aku. Tapi pertanyaan yang cukup kritis sih. Kalau dari aku sendiri tuh, kalau di SNMPTN memang apa ya, kayak goib lah SNMPTN, kita nggak tahu dari pusat tuh kayak gimana sistem penilaiannya tuh kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi yang penting berusaha aja. Tadi benar, nilai sih sebenarnya masalah turun, yang penting turunnya nggak anjlok benar gitu. Misalnya nilai kamu di semester 1 90 ya rata-ratanya, tapi di semester 3 atau 2 turun jadi 70 kan lumayan anjlok ya. Nah, itu mungkin jadi salah satu faktor juga. Sebenarnya banyak faktor di SNMPTN itu. Selain nilai, juga prestasi-prestasi kamu, sertifikat kamu, sama cara kamu memilih. Jadi milih jurusan dan kampus tuh sebenarnya ada cara dan triknya gitu kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri tuh, kalau buat kalian yang mau nge-apply di SNMPTN, itu coba kalian prioritasin di pilihan pertama itu, misalnya nih, kalau kalian mau cari aman ya, kalian prioritasin pilihan pertama itu di kampus yang ada di provinsi kalian. Jadi misalnya di Kalimantan Barat tuh berarti Untan kan, yang negeri, PTN negerinya. Nah, kamu prioritasin di Untan, jangan ngambilnya di ITB, UGM, ya bakal susah peluang kamu untuk dapat di SNMPTN gitu. Jadi lebih ini sih, lebih mikir panjang. Kalau mau masalah nyari aman itu mungkin bisa prioritasin PTN yang ada di Kalimantan Barat kayak gitu untuk di SNMPTN. Tapi untuk pilihan kedua, mungkin kamu bisa ngambil di Untan juga, kan bisa dua prodi satu kampus, sama satunya itu kalau zaman aku satunya itu boleh di mana aja. Jadi misalnya pilihan kedua kamu ngambil di luar yang grade-nya agak grade B kayak Unsur atau apa,
masih bisa lah gitu. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Selanjutnya kita dari Afifa Salsabila. Selamat malam Kak Sakinah. Perkenalkan nama saya Afifa. Di jurusan Teknik Industri, prospek kerjanya bagaimana Kak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi tuh sebelum saya jelaskan mengenai prospek kerja, jadi itu saya akan jelaskan dulu teknik industrinya itu. Jadi tuh buat teman-teman yang belum tahu teknik industri itu seperti apa, jadi begini, teknik industri itu dibedakan menjadi dua. Jadi ada namanya manufaktur dan ada namanya jasa. Jadi kalau teman-teman mau berfokus pada perancangan, pada pengaplikasian, nah teman-teman bisa terapkan di manufaktur tersebut. Nah, kalau teman-teman mau menerapkan pada jasa, teman-teman bisa pada mengatur. Mengatur itu bagaimana teman-teman memanage. Jadi itu lebih fokus ke manajemennya. Jadi itu sebenarnya teknik industri itu menyenggol semua teknik-teknik yang ada di sini. Seperti teknik elektro, ya teknik industri itu anaknya dari teknik elektro. Jadi ada juga menyinggung Kak Janice ini. Jadi itu menyinggung tentang menggambar. Jadi itu industri juga ada menggambar. Tapi kalau di teknik industri itu teman-teman bukan menggambar seperti Kak Jenis ini. Menggambar rumah, menggambar. Jadi teman-teman itu lebih menggambar ke mesin-mesin. Misalnya, teman-teman menggambar sekrup, menggambar mur, nah, dan lain sebagainya. Jadi lebih fokusnya seperti itu. Nah, kalau untuk ke prospek prospek kerjanya itu sebenarnya teknik itu seperti saya. Ini saya mendalami pada penjaminan mutu. Jadi itu di perusahaan itu ada namanya quality control, departemen kontrol. Jadi di sana itu teman-teman harus menentukan seberapa standar dan berikan apakah ini sama dengan standar yang diterapkan di luar negeri. Nah, itu quality control yang ada di perusahaan. Kalau untuk sistem informasi, jadi tuh kalau di teknik industri ada namanya simulasi sistem industri. Nah, jadi tuh teman-teman ada nanti praktikumnya di teknik industri itu nama labnya lab OS. Jadi nanti tuh teman-teman misalnya ya kan simulasi bagaimana sistem dari lampu merah tersebut. Jadi misalnya yang sini jalan. Jadi tuh berapa estimasi jadi dari proses pembuatan ada tepung, ada adonan, ada apa lagi tuh? Ada penyediaan bahan. Nah, jadi itu bisa disimulasikan. Jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam aplikasinya. Jadi seperti apa sih proses pembuatannya? Jadi nanti di situ ditampilkan. Jadi nanti itu berapa sih hasil yang dihasilkan dari sekilo tepung, dari 2 kilo tepung. Nah, jadi itu masuk sistem informasi dan itu bisa diterapkan dimanapun. Kalau untuk bidang pemasaran, nah ini teknik industri terkenal banget dengan marketing manajemennya. Jadi tuh kalau mengenai pemasaran teman-teman tahu lah. Jadi tuh kalau untuk pemasaran teman-teman harus berpikir lagi seperti misalnya masa teman-teman marketing manajemennya hanya di koran, sementara sekarang udah menerapkan industri 4.0. Nah, dan sekarang mau 5.0. Jadi tuh teman-teman harus memikirkan seperti apa sih yang layak untuk pemasaran kita di masa mendatang. Itu teman-teman harus pikirkan juga. Nah, kalau untuk bidang logistik, kalau untuk
itu pada mata kuliah jurusan. Jadi tuh saya ambil dari mata kuliah jurusan itu, yang saya pelajari ialah bagaimana saya memanage gudang. Halo? Dengar suara saya? Ya, dengar, Kak. Oke. Jadi itu kalau untuk bidang logistik itu, saya itu kan karena saya KP di PT BSM New Material Ketapang itu, nah, jadi tuh saya memikirkan, bidang logistik yang disimpan di PT BSM itu sangat tidak, maksudnya gimana ya, sangat tidak sangat tidak efisien gitu. Jadi itu saya harus memikirkan bagaimana sebuah perusahaan ini harus berpikir untuk mengefisiensi daya, teman-teman bisa jadi HRD-nya. Kak Sakinah? Jaringannya tidak stabil, mohon maaf. Kita di kampung soalnya. Oke, jadi kalau bidang keuangan ya. Jadi itu kalau untuk bidang keuangan, nah ini, jadi itu kan tadi ada jasa, ada manufaktur. Kalau manufakturnya itu yang tadi saya jelaskan rentetannya itu banyak banget. Nah jadi kalau untuk jasa keuangannya itu teman-teman bisa kerja di bank. Nah dan di bank itu posisi teman bukan jadi CS dong, jadi yang atasan-atasannya. Nanti teman-teman bisa pelajari, sesuaikan lagi dengan mata kuliah yang teman-teman ambil seperti apa. Jadi kalau misalnya, dan iya tuh saya juga mau beritahu, jadi itu ada juga namanya bidang konsultasi manajemen. Jadi teman-teman yang lulusan teknik industri bisa membuat CV untuk menjadi seorang konsultan, juga bisa konsultan, tapi konsultan manajemennya seperti, kalau untuk konsultan ya sipil itu beda lagi. Penjabaran yang saya jabarkan masih connecting audio katanya. Kedengaran kok, Kak, tadi. Iya. Oke, sudah paham. Sebelumnya terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Vinka. Halo Kak Jenis, nama saya Vinka dari SMA Negeri 2 Ketapang. Dari yang saya dengar, arsitektur itu merupakan jurusan yang super sibuk dan bahkan skripsiannya lebih banyak daripada jurusan lain. Kalau itu benar, apa sih yang buat kakak tetap bertahan dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Silakan Kak Jenis Janeta. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya Vinka. Jadi soal jurusan arsitektur itu super sibuk, itu memang benar. Tapi menurut kakak jurusan lain juga sebenarnya sama saja sibuknya. Jadi kenapa dibilang super sibuk? Sepengalaman kakak itu karena kita kerjanya per project. Dan untuk per project itu memang banyak. Jadi yang membedakan jurusan arsitektur dan yang lain itu kan menggambar. Jadi seperti desain, itu tuh nggak asal desain. Karena kita misalnya, kita mau desain, kita tuh harus teliti lagi. Untuk siapa sih kita desain? Itu harus kita buat lagi lembarnya. Terus udah kita, sebelum desain kita harus cek lagi lahannya gimana, apa kekurangannya, harus cek lagi iklimnya, geografinya. Nanti kalau misalnya kita sudah desain,
itu juga harus dibuat namanya gambar kerja. Jadi gambar kerja itu kita harus buat lagi. Dena lampu gimana, dena listrik bagaimana, dena drainase bagaimana, dena air bersih gimana. Jadi menurut kakak, sepengalaman kakak, mengapa jadi super sibuk? Waktu maba, itu contohnya kakak itu nggak punya gambaran arsitektur itu gimana. Jadi yang buat sibuk itu pertama kakak masih belajar, dan yang kedua deadline tugas. Jadi dosen tuh kasih tuh tugas menggambar, tugas apa, di mana kita itu belajarnya agak lambat, tapi deadline tugasnya tuh dekat. Jadi akhirnya itu membuat kita jadi bergadang. Terus yang kedua, untuk semester 3, 4, 5, itu kita yang membuat kita jadi super sibuk itu karena tuntutannya sudah semakin banyak. Kayak kita tuh langsung dalam waktu yang singkat disuruh harus bisa memahami, misalnya awalnya kita cuma gambar-gambar biasa aja, terus sekarang diminta mendesain kantor. Dan kita disuruh belajar sendiri, kantor itu apa, ini apa, itu apa. Nah, itu yang membuat kita super sibuk, karena kita akhirnya harus kejar-kejar. Dan yang terakhir, karena kakak sekarang udah semester 7, menurut kakak yang buat super sibuk itu, kan udah terbiasa nih, tugasnya memang banyak. Tapi sebenarnya yang buat super sibuk itu adalah kitanya sendiri. Kitanya suka nunda sendiri tugasnya. Karena kita udah tahu, kalau kita bakal dikasih tugas desain, tapi kitanya itu bertele-tele. Sekali ada tugas, kita itu nggak kerjain langsung. Akhirnya makanya banyak teman-teman kakak itu, dia itu tidak terbiasa untuk mengerjakan langsung gitu. Mereka lebih milih kerjanya H-1, H-2, bahkan H-jam dengan bermodalkan kopi dan tidak tidur. Akhirnya mereka sampai sekarang itu insomnia parah. Nah, untuk kakak sendiri, bagaimana Kak Jenis bisa bertahan sampai semester 7 ini? Kakak kasih tahu, sebenarnya kakak ini adalah orang yang sama sekali nggak bisa bergadang. Jadi kakak pernah ada kejadian buruk, ini pelajaran pertama. Jadi kakak sekitar semester 3, itu pernah benar-benar parah banget. Jadi kakak lambat belajar, terus misalnya nih, kita besok udah harus presentasi, tiba-tiba dosennya bilang, ini salah, kamu harus ngulang. Itu buat gambarnya itu dalam 1 malam kita harus selesai. Jadi akhirnya waktu itu pertama kalinya kakak itu 2 hari itu tidak tidur. Akhirnya pas udah hari H, jadi sistem arsitekturnya begini. Misalnya kita kan kalau desain harus siapkan 3. Poster, gambar kerja, sama PowerPoint untuk presentasi. Misalnya kamu tuh sudah buat nih 3-tiganya, tapi hari H kamu presentasi, kamu nggak datang, kamu sama aja diartikan kamu tidak kerja apapun dan kamu tidak lolos. Lebih baik kamu ada yang nggak selesai, tapi kamu datang saat itu. Kamu lolos meskipun nilai kamu rendah. Dibandingkan kamu kerja semua, tapi saat itu kamu nggak datang. Jadi kakak udah kerja semua, tapi pas jam 4 pagi, itu udah hari H 4 pagi, kakak itu capek sekali. Akhirnya kakak kan ada teman sekamar. Kakak bilang, aduh please, apapun yang terjadi, kamu bangunkan aku jam 7. Gimana pun siram air ke apa. Tapi ternyata kakak terbangun itu jam 11 siang. Jadi ceritanya kakak itu tidur mati. Akhirnya teman kakak itu udah goyang-goyangkan itu badan, kakak itu tidur mati. Ya namanya juga orang nggak bisa bergadang, sekali bergadang langsung mati gitu loh. Nah akhirnya kakak waktu itu sekali bangun, kakak nangis karena HP juga mati, jadi kakak nggak bisa hubungin teman kakak, dan kakak sangat takut karena kalau misalnya kakak tidak lulus ini, kakak harus ngulang lagi 1 tahun. Itu kayak kakak nggak kebayang. Nah, akhirnya kakak nangis kan, kakak langsung ke kampus, ternyata waktu itu puji Tuhan, dosennya juga terlambat. Akhirnya kakak presentasinya sore. Tapi semenjak itu, yang kakak pelajari 1, jangan pernah tunda-tunda. Itu cara kamu bertahan ya. Kalau kamu juga nggak bisa bergadang kayak kakak. Kamu jangan tunda. Tugas apapun, nyicil aja. Lebih baik nyicil. Terus, kedua, selama kayak misalnya kayak liburan atau apa kan, kamu cek dulu, misalnya nanti semester 6 nih. Oh, semester 6 katanya harus mendesain bangunan lebih gede, mungkin hotel, atau kantor camat, atau kantor lurah. Kamu mungkin udah bisa nyari-nyari referensi dulu. Dan yang ketiga, relasi. Itu penting banget. Contohnya kakak waktu itu hampir nggak kekejar deadline. Jadi kakak udah kerjakan semua, tapi 1. Kakak itu masih belum kerjakan maket. Maket itu miniatur bangunan. Dan kakak sangat parah sekali, sangat lambat. Akhirnya karena kita ada teman, kakak panggil
teman dari jurusan lain, waktu itu jurusan sipil, kakak langsung minta bantu. Akhirnya syukur karena ada teman, akhirnya itu juga bisa selesai. Jadi menurut kakak itu tips untuk Vinka, kalau misalnya kamu tipe-tipenya sama seperti kakak, ada 3 cara kamu bisa bertahan. Pertama, kamu jangan tunda, nyicil aja, kerja aja. Yang kedua, mulai lihat itu ke depannya apa, kamu mulai cari-cari, mulai pelajari. Jadi kayak udah siapkan senjata dulu sebelum pergi berperang. Dan ketiga, harus banyak-banyak teman, relasi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu kayak nggak kekejar gitu, kamu minta bantuan sama teman. Nah, kalau misalnya kamu orang tipenya begadang, udahlah kamu siap-siapkan aja kopi aming lah, kopi asyang semua, kamu nggak usah begadang. Kamu begadang aja H-1, H-2, nggak usah tidur, pasti kok lolos kok. Karena kamu nggak begadang. Jadi itu jawaban kakak untuk pertanyaan Vinka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Wow sekali jawabannya. Selanjutnya dari Putri. Halo Kak Rima Wahyu Utari, saya Putri Pinati dari SMK Negeri 1 Tumbang Piti. Saya ingin bertanya, kalau lulusan SMK jurusan komputer dan jaringan itu apa bisa masuk jurusan teknik lingkungan? Oke, thank you Putri pertanyaannya. SMK jurusan teknik komputer dan jaringan. Bisa masuk TL atau enggak? Setahu saya bisa ya, karena di tahun kakak juga ada anak SMK itu jurusan otomotif masuk ke teknik lingkungan. Bahkan ada anak IPS juga. Mungkin udah kalau dengar penjelasan dari abang dan kakak tadi, kan jalur untuk masuk universitas itu banyak ya, SNMPTN, SBMPTN. Nah, ada tes-tesnya lagi gitu, kayak Saintek dan Humaniora. Sarannya sih ikutin sesuai persyaratannya. Berarti kalau mau masuk teknik lingkungan yang Saintek, otomatis ikut SBMPTN yang pilih yang Saintek. Paling ini ya, karena di teknik itu kayak yang udah kakak dan abang tadi jelasin, pelajarannya itu nggak jauh-jauh dari matematika, fisika. Kalau untuk teknik lingkungan ada tambahan kimia dan biologi karena kita belajar makhluk biotik dan abiotik, makhluk hidup dan tidak hidup. Jadi mungkin akan ada sedikit usaha lebih mengejar pelajarannya itu di bidang itu aja sih, di bidang kayak pelajaran biologi, kimia, fisika, matematika itu aja sih gitu. Thank you Putri. Kak Rima, selanjutnya pertanyaan dari Aiman. Halo Kak Daskar Sukora, saya Aiman dari High Scoop. Ingin bertanya apakah ada perbedaan kuliah di luar negeri dan di dalam negeri? Kak Daskar Sukora itu siapa ya? Bagi barangkali aja ingin jawab. Kami persilahkan kepada kakak-kakak yang ingin menjawab. Soalnya tidak ada yang nama Daskar Sukora di sini. Sorry, bisa diulang nggak ini pertanyaannya? Pertanyaannya oke. Ingin bertanya, apakah ada perbedaan kuliah di luar negeri dan di dalam negeri? Kayaknya salah server tuh pertanyaannya. Iya benar-benar. Kebetulan narasumbernya nggak ada yang kuliah di luar negeri. Kuliahnya di Untan semua. Skip aja dah. Dalam negeri soalnya. Boleh. Kita skip. Oke, lanjut ke Andri MPK Man. Saya Adrian Nur dari MPK Man 1 Ketapang. Mohon izin bertanya, Kak. Pertanyaan ini saya berikan ke Kak Rima Wahyu Utari. Kalau boleh tahu, Kak, prospek kerja teknik lingkungan itu apa saja ya, Kak? Oke, halo Andri. Prospek kerja teknik lingkungan itu kalau menurut saya cakupannya cukup luas ya, karena di teknik lingkungan itu kita belajar tentang air, tanah, udara, makhluk hidup, udah kayak avatar, semuanya kita pelajari. Jadi prospek kerjanya luas. Contohnya kalau misalnya di bidang air, ada
mata pelajaran namanya hidrologi. Hidrologi itu penting banget kayak misalnya dalam proyek-proyek pembangunan gitu loh. Jadi kita kalau mau bangun sesuatu harus lihat sesuai nggak nih keadaannya gitu loh. Kemudian kayak misalnya contoh paling dekat dalam kehidupan sehari-hari kayak instalasi untuk air bersih atau air minum di PDAM. Itu bisa banget jadi pekerjaan. Itu baik dari kita kerja di PDAM-nya atau jadi staf K3, Kesehatan Keselamatan Kerja, atau kita jadi kerja di kontraktor atau konsultannya. Kemudian kalau tanah, kayak pencemaran tanah, itu kan pasti dipelajari ya, gimana caranya sesuatu hal yang kita buat itu nggak mencemari lingkungan. Jadi banyak banget bisa jadi konsultan. Kerja untuk pemerintahan juga bisa di BUMN, kayak misalnya di PDAM, kemudian kerja untuk Pertamina, kerja untuk ada beberapa BUMN yang emang di bidang pembangunan, kayak misalnya PT Wika, itu tuh banyak banget. Kemudian kalau mau lebih spesifik lagi ilmunya gitu, misalnya ambil K3, Kesehatan Keselamatan Kerja, itu cukup banyak prospeknya karena setiap proyek itu harus dilengkapi dengan K3. Dan kayak yang Bang Agung dan Kak Sakinah jelaskan, jurusan teknik itu saling berterkaitan satu sama lain gitu loh. Jadi apapun pekerjaan pembangunan itu pasti kita membutuhkan tenaga-tenaga insinyur atau tenaga-tenaga dari teknik gitu. Jadi prospek kerjanya banyak banget. Thank you Andri pertanyaannya. Terima kasih Kak. Selanjutnya dari Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella dari OSIS MAN 1 Ketapang. Mau bertanya, apakah lebih baik kita memprioritaskan universitas yang berada di wilayah kita atau wilayah yang di luar terlebih dahulu yang universitas kita inginkan? Dari kakaknya ada yang ingin menjawab? Oke, mungkin aku ya pertama. Nanti dari kakak-kakak yang lain. Kalau dari aku tuh tadi udah sempat aku singgung juga buat tergantung kamu maunya tuh tes di SNMPTN atau SBMPTN atau mandiri gitu. Sebenarnya kalau dari tips dari aku, kalau di SNMPTN itu memang kalau dari aku sih memprioritaskan kampus yang ada di provinsi kamu. Kalau kamu mau cari aman sih, kalau kamu mau cari aman. Tapi kalau SBMPTN itu nggak masalah. Misalnya kamu mau pilihan pertama kamu ITB atau Brawijaya atau UNER, ya itu oke. Tapi tergantung dengan kemampuan kamu. Kan nanti kalau saran dari aku juga tuh lebih banyak ikutin kayak tryout yang diadakan sama lembaga-lembaga kayak GO, kayak Genius, kayak yang lain-lain lah, kayak tryout online gitu. Biar kamu tahu kapasitas kamu udah sampai mana. Kan ada passing grade dan segala macam, itu bisa membantu kamu buat menentukan kamu milih jurusan apa, sama cocok gak nih kampus yang kamu pilih sama nilai yang udah kamu raih kayak gitu. Mungkin itu sih. Kalau saran dari aku ke SNMPTN, kalau kamu mau cari aman, boleh ngambil di provinsi kayak di Untan. Tapi kalau SMA kamu punya pengalaman yang bagus di SNMPTN, misalnya ada alumni kamu di UI atau di UGM dan sempat juga jurusan misalnya FK UI, ada yang pernah keterima di FKUI dengan jalur SNMPTN, mungkin kesempatan kamu untuk masuk ke FKUI lewat jalur SNMPTN tuh terbuka lebar. Ya tadi karena SNMPTN itu goib, nggak tahu kita sistemnya kayak gimana dan penilaiannya kayak gimana. Mungkin kalau kamu mau cari aman sih, kalau dari aku, kalau kamu dari SMA yang misalnya B aja gitu ya, mungkin bisa di provinsi gitu. Tapi kalau track record SMA kamu bagus, mungkin kamu bisa nentuin strategi yang lebih matang. Kalau dari aku. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Daskar Sukora. Halo Kak, nama saya Daskar Sukroka dari MA Nulis Tenggaran. Kak,
Saya ada bidang di menggambar. Kebetulan saya juga ikut organisasi kesenian di sekolah. Tapi saya nggak bisa matematika. Bisa nggak di jurusan arsitek? Apa saya akan kesulitan? Kalau emang nggak cocok, saya minta request jurusannya. Oke, Kak Jenis. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Daskar Soroka. Jadi ternyata kamu aktif ya di bidang menggambar, tapi kamu bilang kalau kamu nggak bisa matematika. Sebenarnya untuk masuk jurusan arsitektur, itu kamu nggak harus matematikanya bagus banget sampai juara olimpiade. Tapi yang paling penting itu logika matematikanya dalam mendesain bangunan. Jadi sebenarnya kamu ikut bidang menggambar itu udah plus banget kan? Berarti kamu nanti pandai menggambar. Tapi sebenarnya kalau kamu pandai menggambar, terus kamu masuk jurusan arsitektur, sebenarnya dosen itu mau mengubah, yang paling penting itu adalah mengubah dari pikiran kamu yang awalnya cuma seorang pelukis, itu menjadi memiliki mindset arsitektur. Itu yang paling penting. Soalnya kakak punya teman, dia juga masuk ke bidang kesenian, dan dia sangat pandai menggambar. Dia itu seorang pelukis. Bahkan ada orang suka request dia, lalu dia masuk jurusan arsitektur. Tapi dosen itu bilang kayak gini, kalau misalnya kamu nggak mau belajar, kamu nggak mau buka pikiran kamu meskipun udah lulus jadi sarjana arsitektur, kamu akan jadi pelukis saja. Karena kamu belum ada mindset logika matematika. Dimana kayak kamu lihat bangunan, kamu cuma pikir, indah ya kalau bisa melengkung, indah ya. Kamu tuh nggak mikir kenyamanan orang di dalamnya, logikanya. Oh, saya memang indah itu memang harus, itu tanda plus. Tapi mindset arsitektur itu yang paling penting adalah bagaimana saya mendesain bangunan ini bisa menyelesaikan solusi, dan juga dari lahan yang sempit itu bisa kita bangun bangunan yang fungsinya itu maksimal demi kenyamanan banyak orang. Nah, jadi untuk Daskar Soroka, kalau kamu memang berkeinginan kuat untuk menjadi arsitek, menurut kakak, kalau kamu punya hati, mau buka hati kamu, buka pikiran kamu untuk belajar matematika, paling penting logika matematika, kamu bisa masuk kok ke jurusan arsitektur. Dan tapi kalau misalnya kamu ragu, kamu pikir kamu nggak bakal cocok, untuk request jurusan sih, kakak nggak tahu ya mau request apa ya, nggak tahu takdir kamu di jurusan mana. Jadi sekian aja jawaban dari Kak Jenis. Terima kasih, Daskar Soroka. Wah, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Baik, terima kasih untuk Kak Agung, Kak Jenis, Kak Pandu, Kak Sakina, dan Kak Rima atas sharing seputar jurusan kuliahnya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang hadir dan antusiasnya yang sangat wow sekali. Mohon maaf barangkali ada kesalahan dari saya sendiri maupun rekan-rekan yang bertugas pada kegiatan kali ini. Kita tunggu di sesi selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Makasih kakak-kakak.